Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prinsip dan komponen strategi pembelajaran PAI dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Dimas Khalil Rahman dan kelompok saya selanjutnya Yanto Romania, Dina Nala Ilma, Abdurrahman Hamid, dan dosen pengampu Bapak Partono MPDI. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian strategi pembelajaran PAI. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, kata strategi mempunyai beberapa arti seperti yang tercantum pada tim penyusun kamus besar. 1. Rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran. 2. Ilmu dan seni memimpin bala tentara untuk menghadapi kondisi dalam kondisi yang menguntungkan. 3. Tempat yang baik menurut siasat perang. Dalam dunia pendidikan, strategi diartikan sebagai plan, method, or series of activities designed to achieve a particular educational goal. Strategi pembelajaran dapat diartikan sebagai perencanaan tentang rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan pendidikan. Strategi berbeda dengan metode. Strategi menunjukkan pada sebuah simbol perencanaan untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan metode adalah cara yang dapat digunakan untuk melaksanakan strategi. Pada konteks pembelajaran, kata strategi sering digunakan, seperti yang diungkapkan oleh Nana Sujana. Strategi mengajar adalah taktik yang digunakan guru dalam melaksanakan proses belajar mengajar, agar dapat mempengaruhi peserta didik untuk mencapai tujuan pengajaran serta secara efektif dan efisien. Sedangkan pembelajaran merupakan suatu proses membelajarkan peserta didik agar dapat mempelajari sesuatu yang relevan dan bermakna bagi diri mereka. Di samping itu, juga untuk mengembangkan pengalaman belajar di mana peserta didik dapat secara aktif mencepatkan apa yang sudah diketahuinya dengan pengalaman yang diperoleh. Miyarso menjelaskan bahwa makna strategi pembelajaran adalah sebuah pendekatan menyeluruh pembelajaran dalam suatu sistem pembelajaran yang berupa pedoman umum dan kerangka kegiatan untuk mencapai tujuan untuk umum pembelajaran yang dijabarkan dari pandangan falsafah dan atau teori belajar tertentu. Jika dicermati beberapa pandangan di atas, nampak jelas bahwa strategi pembelajaran merupakan perencanaan kegiatan pembelajaran yang mengelaborasi berbagai komponen suatu sistem pembelajaran seperti lingkup materi, urutan penyajian materi, metode pembelajaran, media maupun alokasi waktu. Dari pengertian strategi pembelajaran di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa strategi pembelajaran adalah perencanaan tentang rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Apabila dikaitkan dengan pendidikan agama Islam, maka strategi pembelajaran pendidikan agama Islam adalah perencanaan tentang rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan pendidikan agama Islam
yakni menciptakan manusia yang seutuhnya dengan jalan pembina dan mengasuh serta didik agar senantiasa dapat memahami ajaran Islam secara menyeluruh, menghayati tujuan, dan akhirnya dapat mengamalkan serta menjadikan Islam sebagai pandangan hidup. Berdasarkan pengertian di atas, ada dua hal yang perlu dicermati. 1. Strategi pembelajaran merupakan rencana tindakan atau rangkaian kegiatan, termasuk penggunaan metode dan pemanfaatan berbagai sumber daya dalam pembelajaran. 2. Strategi disusun untuk mencapai tujuan tertentu. Pengertian strategi pembelajaran pendidikan agama Islam merupakan suatu strategi yang menjelaskan tentang komponen-komponen umum dari suatu set bahan pembelajaran pendidikan agama Islam dan prosedur-prosedur yang akan digunakan bersama-sama dengan bahan tersebut untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Penataan berbagai komponen ini memungkinkan suatu proses pembelajaran berjalan dengan efektif dan efisien. Oleh sebab itu, kedudukan strategi pembelajaran menjadi sangat menentukan keberhasilan proses pembelajaran. Strategi perorganisasian antara lain meliputi bagaimana merancang bahan untuk keperluan belajar mandiri. Strategi penyampaian pengajaran menekankan pada media apa yang dipakai untuk menyampaikan pengajaran, kegiatan belajar apa yang dilakukan siswa, dan dalam struktur belajar mengajar yang bagaimana. Satu hal yang menjadi penekanan dalam hal ini adalah setiap strategi pembelajaran bertalian dengan tujuan belajar yang ingin dicapai. Hal ini berarti setiap strategi pembelajaran digunakan selayaknya sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Komponen-komponen umum dari suatu set bahan pembelajaran pendidikan agama meliputi 1. Kegiatan pendahuluan. Pada kegiatan pendahuluan, umumnya berisi berbagai kegiatan yaitu mulai dari pembukaan pembelajaran, berdoa sebelum belajar, pengaturan kelas, pengambilan absen, penyampaian tujuan pembelajaran, dan apresiasi. 2. Kegiatan penyajian. Penyajian pembelajaran atau penyajian materi yaitu proses transfer ilmu dari seseorang guru terhadap siswa, tanya jawab, pengembangan potensi siswa, dan hal-hal yang berhubungan dengan evaluasi terhadap seberapa besar tingkat penyerapan siswa terhadap materi yang disampaikan. 3. Penutup. Pada bagian ini berisi tentang pengambilan kesimpulan terhadap kegiatan pembelajaran, tanya jawab, dan pemberian tugas bagi siswa agar siswa diharapkan tetap belajar di rumah tentang materi yang telah disampaikan. Dan yang lebih penting adalah bagaimana materi yang disampaikan itu bisa merubah pola pikir dan tingkah laku dalam kehidupannya sehari-hari. Selanjutnya yaitu jenis-jenis strategi pembelajaran PAI. Menurut Rowntree, ada beberapa strategi pembelajaran yang dapat digunakan. Rowntree mengelompokkan ke dalam strategi penyampaian penemuan atau exposition, discovery learning, strategi pembelajaran kelompok, dan strategi pembelajaran individual atau group individual learning. 1. Strategi penyampaian atau exposition. Strategi pembelajaran expository adalah strategi pembelajaran yang menekankan kepada proses penyampaian materi secara verbal dari seorang guru kepada sekelompok peserta didik dengan maksud agar peserta didik dapat menguasai materi pelajaran secara optimal. Yang kedua, strategi kelompok. Belajar kelompok dilakukan secara beregu. Untuk belajar kelompok ini bisa dalam pembelajaran kelompok besar atau klasikal, atau bisa juga dalam kelompok-kelompok kecil. Strategi ini tidak memperhatikan kecepatan belajar individual. Semua dianggap sama. Oleh karena itu, dalam belajar kelompok dapat terjadi peserta didik yang memiliki kemampuan tinggi akan terhambat oleh peserta didik yang kemampuannya biasa-biasa saja. Begitulah sebaliknya. Peserta didik yang memiliki kemampuan kurang akan merasa tergusur peserta didik yang kemampuannya tinggi. 3. Strategi pembelajaran individual atau group individual learning. Strategi pembelajaran individual diartikan peserta didik secara mandiri. Kecepatan, kelambatan, dan keberhasilan siswa sangat ditentukan oleh kemampuan individual peserta didik yang bersangkutan.
bahan pelajaran serta bagaimana mempelajarinya didesain untuk belajar sendiri. Contoh dari strategi pembelajaran ini adalah belajar melalui modul atau melalui kaset audio. Selanjutnya, dasar pemilihan strategi pembelajaran pendidikan agama Islam. Secara umum, ada 4 dasar dalam memilih strategi pembelajaran pendidikan agama Islam, yakni 1. Mengidentifikasikan dan menetapkan khususan perubahan perilaku peserta didik yang diharapkan. 2. Memiliki sistem pendekatan pembelajaran mengajar berdasarkan cita-cita dan pandangan hidup masyarakat. 3. Memiliki dan menetapkan metode belajar mengajar yang dianggap paling tepat dan efektif, sehingga dapat dijadikan pegangan oleh pendidik dan menunaikan tugasnya. 4. Memilih dan menetapkan ukuran keberhasilan kegiatan belajar mengajar sehingga dapat dijadikan pedoman oleh guru untuk melakukan evaluasi atau penilaian. Prinsip-prinsip penggunaan strategi pembelajaran PAI yang tepat. Strategi pembelajaran pendidikan agama Islam perlu bervariasi dan sesuai dengan kompetensi dan hasil belajar yang akan dicapai serta materi pembelajaran tersebut. Sesuai dengan tuntutan kehidupan masyarakat saat ini, strategi tidak hanya digunakan dalam mencapai tujuan pembelajaran saja, tapi juga memiliki dampak pengiring dan pertumbuhan kepribadian individu, sesuai dengan tuntutan pembentukan kompetensi. Untuk itu, perlu digunakan strategi yang sesuai dengan konteks kehidupan nyata, eksplorasi dan menggunakan pengetahuan yang ada dalam konteks yang baru. Yang dimaksud dengan prinsip-prinsip dalam pembahasan adalah hal-hal yang harus diperhatikan dalam menggunakan strategi pembelajaran pendidikan agama Islam. Prinsip-prinsip umum strategi pembelajaran adalah bahwa tidak semua strategi pembelajaran cocok digunakan untuk mencapai semua tujuan dan semua keadaan. Setiap strategi memiliki kekhasan masing-masing. Bagaimanakah prinsip-prinsip penggunaan strategi pembelajaran PAI yang tepat? Yaitu yang pertama, berorientasi pada tujuan. Dalam sistem pembelajaran PAI, tujuan merupakan komponen yang paling utama segala aktivitas pembelajaran. Pasti diupayakan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Yang kedua yaitu aktivitas. Aktivitas yaitu strategi pembelajaran pendidikan agama Islam dapat mendorong aktivitas peserta didik. Aktivitas yang dimaksud tidak terbatas pada aktivitas fisik saja, akan tapi juga meliputi aktivitas yang bersifat psikis seperti aktivitas mental. Yang ketiga yaitu individualitas. Mengajar adalah usaha mengembangkan setiap individu peserta didik. Meskipun mengajar pada sekelompok peserta didik, namun pada hakikat yang ingin dicapai oleh pendidik yaitu perubahan perilaku setiap peserta didik. Yang keempat yaitu integritas. Mengajar bukan hanya mengembangkan kemampuan kognitif saja, akan tapi juga meliputi pengembangan aspek afektif dan psikomotor. Sehingga strategi pembelajaran pendidikan agama Islam harus dapat mengembangkan seluruh aspek kepribadian peserta didik secara terintegrasi. Pada sistem pembelajaran PAI terdapat beberapa komponen penyusun yang berperan dalam kelancaran mekanisme pembelajaran. Secara harfiah, kata komponen sendiri diartikan sebagai bagian. Jadi, komponen adalah bagian dari tubuh dalam strategi pembelajaran. Proses belajar mengajar di sekolah merupakan suatu sistem integrasi. Suatu sistem interaksi, artinya suatu keseluruhan yang terdiri dari komponen yang berinteraksi antara satu dengan yang lainnya. Dengan demikian, kita dihadapkan pada sejumlah komponen yang harus ada. Tanpa komponen, tidak akan terjadi proses edukatif antara pendidik dan peserta didik. Adapun komponen-komponen tersebut yaitu yang pertama tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran memiliki ciri penting dalam kegiatan belajar mengajar dengan tujuan memberikan arah yang jelas dan dapat diartikan sebagai suatu cita-cita yang ingin dicapai pelaksana suatu kegiatan.
dengan membentuk anak didik dalam suatu perkembangan tertentu. Inilah yang disebut pembelajaran. Yang kedua yaitu bahan pelajar. Bahan pelajar adalah substansi yang akan disampaikan dalam proses belajar mengajar. Sedangkan Sudirman NK mengatakan bahan pelajaran adalah sesuatu yang membawa pesan untuk tujuan pengajaran. Tanpa bahan pelajaran, proses belajar mengajar tidak akan berjalan lancar dan mempelajari bahan pelajaran yang akan disampaikan kepada anak didik dengan baik. Yang nomor 3 yaitu kegiatan belajar mengajar. Kegiatan belajar mengajar merupakan inti kegiatan dalam pendidikan, yaitu segala sesuatu yang telah diprogramkan dalam proses belajar mengajar. Dalam hal ini, komponen inti meliputi manusia, guru, dan anak-anak didik melakukan kegiatan dengan tugas dan tanggung jawab dalam kebersamaan yang berlandaskan interaksi normatif untuk bersama-sama mencapai tujuan pembelajaran. Yang keempat yaitu metode dan pembelajaran. Metode adalah suatu cara yang dipergunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam pandangan Saiful Bari, metode pembelajaran menempati posisi yang sangat penting, sehingga seorang guru tidak akan dapat melaksanakan tugas tanpa menguasai metode pembelajaran tersebut. Sehingga media pembelajaran dapat digunakan dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran sebagai tujuan untuk membantu dan mempermudah usaha mencapai tujuan kegiatan. Yang kelima yaitu evaluasi. Evaluasi digunakan untuk melihat sejauh manakah bahan yang diberikan kepada peserta didik dengan metode dan saran yang telah ada dapat mencapai tujuan yang telah dirumuskan. Tegasnya, evaluasi yaitu merupakan alat ukur guna mengukur tingkat keberhasilan pembelajar metode tersebut. Yang terakhir yaitu guru dan anak didik. Guru sebagai yang mentransfer ilmu untuk anak didiknya. Baik, saya akan melanjutkan materi dari teman saya. Nah, kali ini saya akan menyampaikan materi tentang komponen dalam perencanaan sistem pembelajaran PAI. Dalam sistem pembelajaran PAI terdapat beberapa komponen penyusun yang berperan dalam melancarkan sebuah kegiatan pembelajaran. Di antaranya ada pendidik atau guru sebagai pendidik, sebagai pembimbing, sebagai mediator. Guru sebagai penengah dalam kegiatan belajar mengajar. Misalnya, menengahi atau memberi jalan keluar dalam kegiatan diskusi, memberikan suatu ilmu dan pengetahuan yang tidak diketahui oleh siswa. Nah, di tangan para guru terletak kemungkinan berhasil atau tidaknya pencapaian tujuan belajar mengajar di sekolah dan bergantungnya masa depan para siswa yang menjadi tumpuan para orang tuanya. Guru merupakan komponen dalam sistem pembelajaran yang mempunyai tanggung jawab dalam merencanakan dan menuntut para siswa melakukan kegiatan-kegiatan belajar guna mencapai pertumbuhan dan perkembangan yang diinginkan. Guru juga bertanggung jawab atas membimbing siswa agar mereka memperoleh keterampilan, pemahaman, perkembangan berbagai kemampuan dan ilmu pengetahuan yang ingin dicapai. Yang kedua ada peserta didik. Peserta didik dalam sistem pembelajaran PAI merupakan komponen yang pertama, utama, dan yang paling vital. Dalam proses pembelajaran, peserta didik harus dijadikan pusat dari segala kegiatan, keputusan, dan pembentukan suasana di dalam kelas atau di dalam pembelajaran. Nah, dengan demikian, segala sesuatu yang berkaitan dengan perencanaan dan desain pembelajaran harus disesuaikan dengan peserta didik, baik kondisi kemampuan dasar, minat, bakat, motivasi,
dan berbagai keberagaman di antara beberapa peserta di lingkungan pembelajarannya. Yang ketiga ada tujuan. Tujuan merupakan suatu komponen dalam sistem pembelajaran yang berkaitan dengan misi dan visi suatu lembaga pendidikan. Dengan kata lain, pembelajaran pada mata pelajaran PAI harus memiliki tujuan pembelajaran yang diturunkan dari tujuan institusional atau tujuan lembaga pendidikan. Komponen ini merupakan komponen yang penting. Oleh karena itu harus dituangkan dalam bentuk tulisan atau sebuah draft. Biasanya guru itu mempunyai rencana ya, rancangan seperti kalau mau ngajar, hari ini mau ngajar Quran hadis, maka materinya apa. Sebelum mengajar, guru harus menentukan materi yang akan disampaikan kepada muridnya. Lanjut ada metode. Metode adalah suatu cara yang dipergunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Cara-cara atau teknik penyajian bahan pelajaran yang akan digunakan oleh guru pada saat menyajikan pelajaran atau materi, baik secara individu ataupun kelompok. Berbeda dengan strategi mengajar. Metode mengajar tidak langsung berhubungan dengan hasil mengajar yang dikehendaki. Artinya, dibandingkan dengan strategi, metode pada umumnya kurang berorientasi pada tujuan, karena metode ini dianggap konsep yang lebih luas daripada strategi. Yang kelima ada kondisi atau keadaan di mana proses pembelajaran diupayakan dapat menjadi penggugah peserta didik yang berperan aktif baik secara fisik maupun non-fisik dalam pembelajaran, yang berinisiatif dalam memecahkan masalah dan memiliki nalar yang logis oleh peserta didik dalam menyampaikan sebuah teori-teori yang ditemukannya. Oleh karena itu, kondisi atau suasana pembelajaran dirancang secara matang agar tercapai tujuannya yang telah disepakati bersama. Yang keenam ada sumber-sumber belajar. Sumber-sumber belajar tidak hanya berupa buku ataupun sumber-sumber yang tertulis semata. Sumber belajar merupakan segala sesuatu yang punya kemampuan dalam penambahan dan pengisian pengalaman-pengalaman pembelajaran bagi peserta didik. Yang selanjutnya ada evaluasi belajar. Evaluasi belajar merupakan hasil belajar yang sangat berkaitan dengan pencapaian atau pencapaian kemampuan oleh siswa yang telah direncanakan dan ditetapkan. Dengan demikian, salah satu tugas pokok guru ialah mengevaluasi taraf keberhasilan rencana dan melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Evaluasi belajar ini merupakan proses yang perlu dilakukan untuk menentukan keberhasilan siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran. Secara umum dapat dikatakan bahwa evaluasi pembelajaran adalah penilaian atau pengukuran terhadap kemampuan dan kemajuan peserta didik dalam menguasai materi yang telah disampaikan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Evaluasi juga merupakan bagian yang terpenting dalam pembelajaran yang dilakukan oleh seorang guru untuk mengetahui tingkat pengetahuan awal, kecakapan siswa, dan program pengajaran. Penutup. Kesimpulannya seperti ini. Strategi pembelajaran PAI adalah strategi tentang komponen-komponen umum dari suatu set bahan pembelajaran pendidikan agama Islam dan prosedur-prosedur yang digunakan bersama-sama dengan bahan-bahan tersebut untuk mencapai tujuan pembelajaran. Perencanaan adalah rangkaian kegiatan yang disesuaikan untuk mencapai tujuan pendidikan agama Islam, yakni menciptakan manusia seutuhnya dengan jalan pembina dan mengasuh peserta didik agar
senantiasa dapat memahami ajaran Islam secara menyeluruh dengan menghayati tujuan dan akhirnya dapat mengamalkan serta menjadikan Islam sebagai pandangan hidup. Jenis-jenis strategi pembelajaran pendidikan agama Islam secara umum adalah pembelajaran expository, strategi pembelajaran inquiry, dan strategi pembelajaran kooperatif. Ada 4 dasar dalam menentukan strategi pembelajaran pendidikan agama Islam, yakni 1. Mengidentifikasikan, 2. Menetapkan kekhususan perubahan perilaku peserta didik yang diharapkan, 3. Memilih sistem pendekatan belajar mengajar berdasarkan cita-cita pandangan hidup masyarakat, 4. Memilih dan menetapkan metode pembelajaran mengajar yang dianggap paling tepat dan efektif. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah penulisan kata atau makna dan kata-kata kami yang tidak sesuai dengan kata-kata, maka mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.